Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukur dan terus memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenalkan dan memberikan hidayah untuk kita semua. Hidayah untuk menyadari wajibnya belajar tentang Islam agar tidak hanya nama dan simbol saja yang diketahui, tetapi Islam dengan arti yang sesungguhnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan buat kita mengerti tentang pentingnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW untuk dipelajari dan diamalkan sebagai bukti nyata dan kebenaran atas pernyataan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Yang menyatakan cinta kepada Nabi SAW tidak terbilang. Tetapi yang menyatakan lantas membuktikan jumlahnya sangat sedikit. Bukti yang terbaik, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah kesadaran dan keseriusan untuk mempelajari dan menelaah sejarah hidup beliau, perjuangan dan pengorbanannya di dalam mendakwahkan Islam, dan juga memahami apa yang beliau inginkan. Sehingga seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dituntut untuk benar-benar mengerti dan menguasai bahkan hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kesempatan buat kita semua, sedikit demi sedikit semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selangkah ditambah langkah berikutnya semakin mengenali siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya hanya mengenal nama, tidak bisa lebih dari nama,
sampai kemudian seandainya diminta untuk bercerita tentang Nabi Muhammad SAW bisa mengalir kata-katanya. Dia bisa menceritakan siapa Rasulullah SAW, latar belakang keluarga, suku dan kabilahnya, bisa menjelaskan situasi dan kondisi masyarakat sebelum beliau diangkat sebagai nabi, mengerti sifat-sifat bahkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit bertambah mengerti aktivitas dan kegiatan sehari-hari dari Nabi Muhammad SAW. Semakin dekat, semakin cinta. Semakin cinta, maka semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Sekali lagi, itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat menyadari penting dan besarnya manfaat bermajlis ilmu, sampai bisa merasakan secara langsung dan nyata manfaat dari majelis ilmu yang diikuti dan dihadiri. Itu juga hidayah yang nilainya sangat tinggi sekali. Karena banyak orang diajak menolak. Diberitahu. Selalu saja ada alasan untuk kemudian mohon maaf, nggak bisa. Karena memang itu hidayah. Hidayah itu benar-benar mahal. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jelas. Kalau sudah Allah tetapkan seorang hamba memperoleh hidayah, mau dihalang-halangi seperti apapun, dicegah dengan cara yang bermacam-macam, hidayah itu tetap saja sampai kepada orang tersebut. Nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Sebaliknya, yang memang Allah kehendaki tersesat jalan, tidak memperoleh hidayah, walaupun sekuat tenaga, meskipun seluruh perbendaharaan dunia diinfakkan, dihabiskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah, walaupun orang itu betul-betul engkau sayang, benar-benar engkau cintai. Cara apapun yang engkau pakai, gak mungkin bisa memberikan hidayah. Karena sesungguhnya yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang dikehendakinya saja. Nah, ketika kita memahami konsep ini, akan banyak membantu untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan, sesuatu yang bisa dipinjam-pinjamkan, sesuatu yang kemudian dengan sesuka hati kita untuk dibagi-bagikan. Bukan. Hidayah itu tidak demikian. Hidayah itu benar-benar pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hal ini harus diingat, supaya semangat untuk menjaga dan merawat hidayah jangan sampai hilang, jangan sampai lepas, jangan sampai disia-siakan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang sahabat, At-Tufail Ad-Dawsi, juga disebut Amr bin Tufail Ad-Dawsi. Disebutkan di dalam biografi beliau radhiyallahu anhu bahwa kana Tufail Ad-Dawsi
radhiyallahu anhu rajulan syarifan sya'iran katsiran dhiyafah. Tufail ad-Dausi. Daus itu nama sebuah kabilah di negeri Yaman. Di antara yang paling terkenal dari suku tersebut adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Tufail ad-Dausi di zaman jahiliyah, sejak sebelum Islam datang, itu sudah dikenal sebagai orang terhormat. Secara status di masyarakat itu punya nasab yang baik, berasal dari keluarga yang terpandang. Syairan, punya kemampuan di dalam berbahasa, dalam bersyair. Seorang pujangga. Katsiran dhiyafah, senang sekali menjamu tamu. Menjamu tamu di zaman dulu yang kemudian juga ditetapkan dan dipertahankan oleh Islam adalah bukti kemuliaan dan kedermawanan seseorang. Menjamu tamu itu enggak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Memuliakan tamu itu harga diri. Nah, Tufail ad-Dausi radhiyallahu anhu sudah dikenal dengan kebaikan. Faqadima Makkah falaqiyahu rijalun min Quraisy. Tufail ad-Dausi itu berkunjung ke Mekah dari kampungnya di negeri Yaman, datang ke Mekah. Tidak disebutkan di sini saat itu apakah di musim haji ataukah untuk melaksanakan umrah atau kunjungan biasa. Tetapi Tufail ad-Dausi radhiyallahu anhu setibanya di kota Makkah itu langsung ditemui oleh perwakilan Quraisy. Yang ditemui bukan hanya Tufail ad-Dausi, pokoknya siapapun orangnya yang datang ke Mekah dari manapun dia itu akan ditemui oleh perwakilan dari suku Quraisy. Tujuannya apa? Menerapkan propaganda. Tujuannya apa? Untuk mengkondisikan. Mereka ingin menghalang-halangi agar Islam tidak diketahui oleh orang-orang. Tufail ad-Dausi ketika sampai di Mekah udah ditemuin ini perwakilan dari Quraisy. Faqalu, kata mereka, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajulu alladhi baina adhhurina qad a'dhala bina wa farraqa jama'atana wa shattata amrana. Ini propaganda dijalankan. Bagaimana mereka berusaha untuk menghalang-halangi supaya orang itu tidak mengenal Islam. Sekalipun kenal itu dengan penilaian yang negatif. Udah dari dulu yang namanya difitnah, dituduh, dinyatakan yang bukan-bukan, dibilang yang macam-macam. Bukan hanya sekarang, dari dulu. Jadi jangan kaget, jangan juga marah ketika dituduh ini dan dituduh itu. Mulai dari sesat lah, disebut sebagai kelompok radikal lah, dibilang sebagai penjilat penguasa. Karena ahlu sunnah mengajak umat untuk taat kepada pemerintah, tidak memberontak, tidak melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Dibilang kolot dan kuno lah, macam-macam. Itu bukan hanya sekarang, dari dulu.
Apa kata mereka? Innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajulu alladhi baina adhhurina qad a'dhala bina wa farraqa jama'atana wa shattata amrana. Mereka bilang, Anda sudah tiba di negeri kami, di Mekah. Perlu kami sampaikan bahwa ada di antara orang kami yang membuat masalah besar di sini, bikin problem dia. Orang tersebut farraqa jama'atana, itu merusak persatuan, menimbulkan perselisihan. Wa syattata amrana, ketenangan kami rusak karena orang itu. Betul-betul terpecah dan tercerai-berai. Coba digambarkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai perusuh. Mereka gambarkan Nabi Muhammad SAW itu troublemaker, bikin masalah. Nabi Muhammad SAW itu sudah merusak ketenangan hidup. Wa inna ma qawluhu kas-sihri yufarriqu baina ar-rajuli wa baina abihi wa baina akhihi wa baina ar-rajuli wa zaujatihi. Bahkan kata mereka, kalimat-kalimat yang diucapkan orang tersebut itu semacam sihir yang bisa memisah antara seseorang dengan orang tuanya sendiri, dengan saudara kandungnya, dengan istrinya. Bahaya, hati-hati. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika mithla ma dakhala 'alaina minhu fala tukallimhu wa la tasma' minhu. Setelah diberikan pengantar, kemudian disampaikan pesan. Kata orang-orang tadi, sungguh kami khawatir kalau engkau dan kaummu, karena Tufail Ad-Dawsi kan termasuk tokoh, kami khawatir engkau dan kaummu nanti mengalami apa yang sudah kami alami tadi. Hati-hati loh. Nanti kalau terjadi, masyarakatmu akan mengalami seperti masyarakat kami. Orang itu akan bikin masalah. Orang itu akan merusak ketenangan. Maka kata kuncinya, fala tukallimhu wa la tasma' minhu. Jangan mau berbicara dengan orang itu dan jangan sampai engkau mendengar kata-katanya. Sampai sekarang begitu kan? Jangan dibaca buku-bukunya Salafi, jangan diikuti channel-channel Salafi, jangan didengarkan tuh kajian ustadz-ustadz Salafi. Kamu kalau ikut terbawa dari dulu, bukan hanya sekarang. Qala fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu an la asma' minhu syai'an wa la ukallimahu. Demi Allah, kata Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, demi Allah, orang-orang itu terus mendesak, kemudian mengarahkan sampai saya terpengaruh, kemudian menyatakan sikap untuk tidak akan mendengar sepatah kata pun dari orang itu. Yang dimaksud orang itu adalah Rasulullah SAW. Dan saya tidak akan berbicara. Ini korban propaganda. Maka kita perlu belajar dari peristiwa ini, peristiwa sejarah, bahwa seseorang, entah itu keluarga, tetangga, anggota masyarakat, teman, yang memperlihatkan sikap tidak senang, yang menunjukkan ketidaksukaan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru kita sikapi.
Bisa jadi orang tersebut korban propaganda. Kasihan. Cara ngelihatnya udah sinis, ngomongnya ketus, kata-kata yang dipilih itu nggak mengenakkan dan tidak menyenangkan sama sekali. Bahkan sampai pada tingkatan menyerang. Selama itu masyarakat yang awam, bukan seorang tokoh yang memang gak bisa kita beri uzur, maka kita harus bersikap tenang. Karena nyatanya banyak yang sudah menjadi korban propaganda. Dia cuma ikut-ikutan aja, hanya terbawa, tidak benar-benar mengerti dan menguasai materi. Yang ada dalam bayangan dia pokoknya salaf itu sesat, udah gitu aja. Terbawa. Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan cerita, "Faghadautu ilal masjid wa qad hashautu udhnayya qutnan farakan min an yablughani syai'un min qawlihi." Setelah ditemui oleh perwakilan dari Quraisy, kata Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, saya pun kemudian berangkat ke masjid, yang dimaksud Masjidil Haram. Saya ke Masjidil Haram. Kedua telinga kanan kiri ini saya taruh kapas. Udah. Tutup. Bener-bener ditutup. Kenapa? Itu jadi korban propaganda. Jangan sampai dengar loh kamu. Ucapan itu seperti sihir pokoknya. Orang itu segera terpengaruh. Orang itu gampang dikuasai sama dia. Udah ditutup. Khawatir, kata beliau radhiyallahu anhu, khawatir kalau saya mendengar kata-kata orang tersebut. Fakana yuqalu li dzul qutnataini. Maka sejak saat itu saya sering dipanggil sebagai dzul qutnataini. Orang yang menggunakan dua titik-titik kapas, dua apa ini? Masa dua butir, dua sumpelan. Udah, siapa yang jawab pertama itu yang kita terima. Dua sumpelan kapas. Qala faghadautu yauman ilal masjid. Kan beliau kan tidak kemudian datang langsung pulang. Beberapa hari beliau di sana. Suatu hari ghadautu yauman ilal masjid, suatu hari saya berangkat ke Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bati. Sesampainya di Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdiri salat di dekat Ka'bah. Bayangin. Area Masjidil Haram enggak seperti yang sekarang ya. Ya. Ka'bah ya kan. Kemudian Masjidil Haram itu cuma ibaratnya cuma tiang-tiang sama tembok kecil tanpa lantai. Zaman dulu. Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri salat. Faqumtu qariban minhu. Sengaja saya berdiri di dekatnya. Fasami'tu ba'da qawlihi. Ya. Lirih-lirih saya berhasil mendengar beberapa patah kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, wa thakla ummi, wallahi inni la rajulun labibun sya'irun ma yakhfa alayya al-hasanu minal qabih. Saya bilang pada diri saya sendiri, wah, celaka saya. Demi Allah, saya kan orang yang pintar. Saya seorang penyair, seorang pujangga. Ini bicara pada diri sendiri. Saya bisa membedakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang jelek. Seorang pujangga, ahli bahasa. Fama yamna'uni min an asma'a min hadzal rajul. Berarti saya enggak punya alasan dong untuk menghalangi mendengar secara langsung apa yang diucapkan orang tersebut.
Kan katanya omongannya seperti tukang sihir. Kata orang-orang Quraisy kan tuduhannya demikian. Bicaranya begini dan begitu. Digambarkan secara negatif dan buruk. Baru sadar Tufail Ad-Dausi itu, loh, saya kan seorang pujangga. Saya punya kemampuan untuk memilah-milah bahasa. Untuk menentukan kadar kata. Terus ngapain saya begini? Fa in kana hasan qabiltuhu wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau memang yang dia sampaikan itu baik, ya akan saya terima. Kalau ternyata yang dia katakan itu jelek, ya saya tinggalkan saja dia. Hidayah. Nggak diajak. Nggak ditarik-tarik, nggak dipaksa-paksa. Atas keinginannya sendiri. Artinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Berpikir, dan subhanallah, yang demikian ini terus selalu ada di setiap zaman sampai sekarang. Mereka-mereka yang Allah berikan hidayah dengan berpikir secara sehat, menyimpulkan dengan benar bahwa dakwah ahli sunnah, dakwah salaf adalah dakwah yang paling logis, yang paling masuk akal. Kenapa? Segala sesuatunya jelas. Karena dakwah salaf mengajak umat untuk lepas dari ruang kebodohan. Dakwah salaf itu menuntut agar umat pintar dan cerdas. Makanya ngaji tolabul ilmi, ngaji tolabul ilmi, ngaji tolabul ilmi. Kalau bisa umat lebih baik daripada yang menyampaikan. Dibuat pintar dan cerdas, diusahakan dan diupayakan. Tapi coba bedakan dan bandingkan, silahkan. Selain ahli sunnah, selain dakwah salaf, tidak memiliki atensi dan tidak ada perhatian untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan dalam arti yang sesungguhnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Bahkan memang disetting untuk pengikut itu dibodoh-bodohkan agar umat itu tidak tahu, ngertinya ngikut aja, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, disuruh bilang A, disuruh teriak B. Khawatir kalau umatnya itu pintar. Maka ada istilah, gak boleh kamu baca buku kalau gak mankul. Contoh nih, itu ditanamkan betul. Membaca terjemah Riyadhus Shalihin, membaca terjemah Sahihul Bukhari, membaca terjemahnya aja gak boleh kalau membacanya sendiri. Membaca kitab-kitab itu harus dibimbing oleh seseorang yang sudah mankul. Katanya mankul itu udah dapat dari gurunya guru terus begitu. Dibuat dikamuflasekan demikianlah. Kelihatannya kan bagus, kelihatannya indah. Wah iya ini ya, berarti ilmunya nyambung sampai Rasulullah SAW ini. Padahal tujuannya bukan itu, supaya umatnya nggak pintar, supaya umatnya nggak cerdas, bodoh, supaya bisa diperah, biar bisa diikat kemudian ditarik. Ada lagi pokoknya mati urip, hidup mati, pokoknya apa yang dibilang beliau ditanamkan seperti itu. Ucapannya itu pasti benar, diajarkan yang demikian. Ahli sunnah tidak demikian. Ahli sunnah pokoknya saya ngaji lah, thalabul ilmi, majelis taklim. Kalau bisa pintar-pintar semua. Jadi dari dulu sudah memang demikian, ada upaya-upaya untuk mencegah dan menghalang-halangi umat.
mengerti mana yang benar, sehingga mereka meninggalkan yang salah. Kata Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, "Famakaftu hatta sarafa ila baitihi fadakhaltu ma'ah." Kemudian saya tetap tinggal di Mekah. Saya perhatikan kemana perginya orang tersebut, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pulang ke rumah saya ikuti dari belakang. Saya minta izin masuk ke rumah. Setelah dipersilakan masuk, saya berkatakan, "Faqultu inna qaumaka qalu li kadza wa kadza. Fa'rid 'alayya amrak." Fa'arada 'alayya al-Islam wa tala al-Qur'an. Untuk poin aja Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Sungguh orang-orang di sini, kaummu sendiri, pernah menyampaikan kepada saya A, B, C, D, bla bla bla, kaza wa kaza. Maka saya mohon, tolong jelaskanlah versi Anda. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Fa'arada 'alayya al-Islam wa tala al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan agar saya masuk Islam, dijelaskan Islam itu apa dan bagaimana. Wa talal Quran, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Ingat, Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu sejak zaman jahiliyah sudah dikenal sebagai seorang pujangga, penyair. Faqultu la wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana min hadza wa la a'dala minhu fa aslamtu. Kata Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu, demi Allah tidak pernah saya mendengar ucapan yang lebih indah daripada Al-Qur'an. Tidak pernah saya mendengar ucapan yang lebih sempurna dan lebih tertata daripada Al-Qur'an. Fa aslamtu, langsung saya masuk Islam waktu itu. Karena begini, tiap-tiap nabi diberi mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla, itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan mukjizat dalam hal kemampuan medis, menyembuhkan penyakit-penyakit yang parah, bahkan sampai menghidupkan yang mati dengan izin dari Allah tentunya. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat yang mengalahkan tukang-tukang sihir. Karena waktu itu yang sedang viral dan punya kedudukan itu ya tukang-tukang sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesarnya apa? Al-Qur'an. Karena di zaman itu, di zaman jahiliyah, di semenanjung Arab, yang diagung-agungkan itu adalah kefasihan di dalam berbahasa. Status seseorang itu akan ditentukan dengan kemampuannya berbahasa, berpidato, bersyair. Semakin hebat, semakin tinggi derajatnya. Maka di zaman itu, siapa yang mendengar bacaan Al-Quran, siapa yang mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan, pasti langsung menyimpulkan, ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Kenapa? Begitu indahnya, tertata, tidak ada cacat dan celak sama sekali. Tufail Ad-Dausi apalagi sebagai seorang pujangga yang udah biasa memilih kata, menyusun kalimat, merangkainya, ketika mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung, wah, ini bukan ucapan tukang sihir, ini bukan ucapan orang yang punya kelainan jiwa, ODGJ, bukan, ini ucapan yang begitu indah dan sempurna, masuk Islam. Faqultu ya Nabi Allah, inni mru'un muta'un fi qaumi wa inni raji'un ilaihim fada'ihim ilal Islam fad'ullaha an yakuna li'aunan 'alaihim. Faqala Allahumma ij'al lahu ayatan. Tufail Ad-Dausi mengatakan, wahai Nabi Allah,
Saya ini kan orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Suara saya didengar, saya ditaati dan dituruti. Saya akan pulang mengajak Islam, mengajak mereka masuk Islam. Tapi saya mohon Anda berdoa kepada Allah agar saya diberi sesuatu yang istimewa, agar mereka mau menerima. Faqala Allahumma ja'allahu ayatan. Ya Allah, berikanlah tanda kebesaran-Mu untuknya. Fa kharajtu ila qaumi hatta idza kuntu bi thaniyatin tatlu'uni 'ala al-hadiri waqa'a nurun baina 'ainayya mithlul misbahi. Akhirnya saya pulang, kata Tufail Ad-Dausi. Pulang kembali ke Yaman, ke Daus, sampai di bukit terakhir sebelum masuk kampung ada cahaya terang yang muncul di antara kedua mata, seperti lampu. Itu kan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semacam karomah ya, karomah. Jadi di sini ada cahaya terang. Fakultu Allahumma fi ghairi wajhi, fa ini akhsha an yadhunnu bi muthlatan waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim. Ya Allah, aku mohon agar cahaya terang ini bukan di wajah. Saya khawatir mereka salah sangka. Ini terjadi karena saya meninggalkan agama mereka. Khawatir salah sangka mereka. Ini penyakit dan yang semisalnya. Karena di sini cahaya terang. Fatahawwalan nur fawaqa'a fi ra'si sauti. Ternyata saat itu juga cahayanya berpindah ke ujung cambuk yang biasa beliau bawa untuk mengendalikan kendaraan. Faja'ala al-hadiru yatarawna dzalika an-nura fi sauti kal kindilil mu'allaq. Orang-orang kampung mereka melihat cahaya itu di ujung cambukku seperti pelita yang digantung. Terang. Fa'atani abi faqultu lahu ilaika anni fa inni lastu min fa innaka lasta minni wa lastu minka. Sampai di rumah bapak saya datang menemui, saya bilang jangan dekat-dekat Pak. Karena kita udah beda. Bapak bukan saya juga bukan bapak. Qala walima ya bunayya, kenapa bisa begitu anakku? Qultu inni aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Karena saya sudah masuk Islam. Saya mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bunayya, dini dinu. Bapak saya bilang, "Nak, agama yang saya anut adalah agamamu. Saya ikut." Qala faqultu fadhhab faghtasil wa tahhir thiyabak. Kalau begitu wahai Bapak, silahkan Bapak mandi bersih, ganti baju untuk masuk Islam. Fa'ala, itu dilakukan, masuk Islam langsung. Faja'a fa'aratu alaihi al-Islam. Setelah selesai mandi ganti baju, saya jelaskan Islam. Tsumma atatni sahibati faqultu ilaiki anni falastu minki walasti minni. Tidak berapa lama istri saya yang datang. Saya bilang, tunggu, jaga jarak. Pokoknya falastu minki walasti minni. Kita udah beda. Qalat walima bi abi anta. Loh, memangnya kenapa? Suamiku. Qultu farqun baini wa bainaka farqa baini wa bainaka al-Islam. Islam sudah memisahkan kita berdua. Ini aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Saya sudah masuk Islam dan saya ikuti ajaran Muhammad. Faqalat dini dinuk. Istri saya bilang, ya, yang saya anut ya saya ikut kamu. Fa aslamat masuk Islam. Kita maunya kan begitu ya. Kan itu. Ngajak orang tua ngaji salah, iya les, pokoknya aku manut kowe. Gitu aja. Kita sampaikan kepada kakak, udah gue ikut lo apa lu bilang, udah. Kamu bilang ngaji, kamu bilang gini, beneran di bang, iya udah, percaya sama lo. Gitu. Maunya gitu kan. Fa aslamat, masuk Islam juga istrinya. Tsumma da'autu dausan ilal islami fa abta'u alayya. Kemudian saya mengajak masyarakat Daus. Daus itu nama sebuah kabilah tadi sudah disebutkan, untuk masuk Islam, tetapi enggak ada sambutan. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu qad ghalabatni dausun fad'ullaha alaihim. Faqala Allahumma ihdis dausan. Karena itu saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bilang, ya Rasulullah, ya kan, orang-orang Daus susah masuk Islam.
Maka tolonglah berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Daus. Wa qala li ukhruj ila qaumik fad'uhum warfuq bihim. Nabi SAW berpesan, sekarang kamu pulang kembali ke kampungmu, ajak mereka masuk Islam dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Jadi siapapun yang berdakwah, ini salah satu kata kuncinya. Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Jangan mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Mengajak orang tua, keluarga, kerabat, teman kerja, siapapun itu. Kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Jangan lupa doa, minta kepada Allah. Karena Allah itu yang menguasai hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak. Maka minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa saja kepada Allah. Yang kedua, pesan dari Nabi SAW untuk kita semua juga adalah warfuq bihim. Saat berdakwah, ketika kita mengajak orang, dasarnya adalah kelemah lembutan. Arif, marifku fi syai'in illa zanah, illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Kata Nabi SAW, sikap lemah lembut itu dalam hal apapun hasilnya akan baik dan indah. Tapi kalau lemah lembut itu dicabut, tidak ada sikap semacam itu, semuanya akan menjadi hancur berantakan. Termasuk dalam berdakwah. Kalau kaku, mana mau orang terima? Kalau kasar, orang akan menjauh dan benci. Fa kharajtu ad'uhum hatta hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa madat Badrun wa Uhudun wal Khandaq thumma qaddimtu biman aslama min qaumi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Akhirnya karena pesan itu saya pulang kembali ke kampung, saya ajak mereka masuk Islam di Yaman. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, barulah pada saat perang Khaybar saya bersama masyarakat Daus datang menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dan bisa kita catat, dan beberapanya sudah kita sampaikan tadi. Bahwa hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya saja. Maka yang sudah diberi hidayah, tolong sama-sama kita jaga. Jangan lepas, jangan hilang, jangan disia-siakan. Menjaga hidayah itu dengan semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat berta'awun, semangat menjaga ukhuwah. Itu cara menjaga hidayah. Yang kedua, hidayah itu gak bisa dihalang-halangi, gak mungkin dicegah-cegah. Oleh karena itu, ketika kita mengajak, pada saat kita mengharapkan hidayah untuk seseorang, jangan berhenti berdoa. Doa terus. Kemudian bersikap lemah lembutlah. Berikan perhatian, tunjukkan kasih sayang. Apalagi kalau itu orang tua kita sendiri, mertua, saudara, kakak adik. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, maka Allah akan berikan pertolongan. Seperti yang dialami oleh Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dakwah beliau sukses, dakwahnya berhasil. Faradhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah buat kita agar tetap terus berada di atas jalan hidayah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.